Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan pramuka penegak. Jadi penegak itu biasanya jenjang SMA atau SMK. Pengertian penegak sendiri itu adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Jadi secara umum usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar serta mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersaf satu lurus, di mana pemimpin-pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Pramuka penegak identik dengan warna kuning. Selanjutnya, untuk kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharmanya. Janji pramuka penegak disebut satya pramuka. Ini adalah bunyi dari Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ketiga, menepati dasa dharma pramuka. Di sini ada perbedaan dari isi Trisatya penggalang dengan penegak. Perbedaannya hanya di nomor 2. Kalau penggalang, dia itu mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat, sedangkan untuk penegak yaitu ikut serta membangun masyarakat. Jadi terletak di nomor 2 perbedaan antara Trisatya penggalang dengan Trisatya penegak. Selanjutnya adalah dasa dharma. Dasa dharma yaitu isinya ada 10 dharma sama dengan pramuka penggalang, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, kemudian sampai yang terakhir yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satuan. Di pramuka penegak, satuan terkecil disebut sangga yang idealnya terdiri dari 6 sampai 8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pimpinan sangga, atau kita bisa sebut pinsa. Kemudian setiap 4 sampai 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Kemudian ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, sekretaris yang disebut dengan kerani, bendahara yang disebut dengan hartaka atau juru uang, dan seorang pemangku adat. Di sini ambalan itu merupakan beberapa kumpulan dari sangga. Dan yang terakhir, setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Misalnya, ambalan Arjuna Sri Kandi, dan seterusnya. Syarat kecakapan. Untuk syarat kecakapan umum, yaitu terdiri dari 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Selanjutnya, untuk syarat kecakapan khusus, yaitu serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, yaitu tanda kecakapan khusus. Jadi, buku panduan 2 ini yang umum itu adalah wajib untuk pramuka penegak, kemudian SKK atau khusus itu adalah wajib untuk menambah keterampilan dari seorang pramuka penegak. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum berbentuk tanda pundak berwarna dasar hijau dengan gambar bintang, sepasang tunas kelapa, dan tulisan bantara atau laksana berwarna kuning. TKO pramuka penegak terdiri atas TKO penegak bantara dan TKO penegak laksana. Kemudian TKO pramuka penegak dikenakan di masing-masing bahu baju seragam pramuka, biasanya di pundak kiri dan pundak kanan. 2 buah tunas kelapa yang berpasangan mengibaratkan keselarasan dan kesatuan gerakan pramuka penegak dan pandeka putra dan putri yang sedang membina dirinya sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan.
menuju cita-cita bangsa yang tinggi setinggi bintang di langit, untuk kemudian mengabdikan dirinya ke dalam dan di luar organisasi gerakan pramuka. Selanjutnya yaitu adalah tanda kecakapan khusus. TKK dapat diperoleh setelah menyelesaikan SKK sesuai keterampilan yang dilakukan. Contohnya di sini ada 3 TKK, yaitu TKK juru masak, kemudian TKK pengatur rumah, TKK pengamat, dan TKK yang lain. Jadi di penegak itu banyak TKK keterampilan yang dapat diperoleh. Nah, di TKK penegak ini juga memiliki 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madya, Utama. Di pramuka penegak TKK itu ada 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madya, Utama. Untuk Purwa, bednya berbentuk lingkaran, untuk Madya berbentuk persegi, dan untuk Utama berbentuk segi 5. Selanjutnya adalah wadah pembinaan. Wadah pembinaan di pramuka penegak itu tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di gugus depan saja, tetapi ada beberapa wadah yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih untuk menambah wawasan yang lebih luas. Di antaranya Dewan Kerja. Dewan Kerja di sini dimaksud adalah misalnya anggota pramuka penegak mengikuti Dewan Kerja Kuarti Ranting atau Kuarti Cabang, di mana kegiatan ini dilakukan di luar gugus depan. Selanjutnya adalah Satuan Karya atau SAKA. Nah, SAKA ini juga bisa dilakukan di luar sekolah atau gugus depan bisa kerjasama dengan SAKA yang diinginkan. Misalnya contoh SAKA yaitu SAKA Bayangkara, SAKA Bahari, Dirgantara, dan seterusnya. Kemudian ada juga Satuan Komunitas atau SAKO, ada Satuan Tugas Pramuka Peduli atau Scout Rescue, dan yang terakhir adalah Satuan Kegiatan Protokol. Dan yang terakhir adalah kegiatan di penegak. Untuk kegiatan selama di pelantikan penegak itu ada 2, pelantikan pindah golongan dari penggalang ke penegak, kemudian ada pelantikan TKU yaitu Bantara, Laksana, dan penegak Garuda. Untuk pelatihan dan pengembangan itu ada 4, yaitu Geladian Pimpinan Sangga atau biasa kita sebut Dian Pinsa, kemudian Geladian Pimpinan Satuan, Dian Pinsat, latihan pengembangan kepemimpinan LPK, dan yang terakhir adalah kursus instruktur muda atau KIM. Untuk pertemuan kegiatan penegak ada 5, yaitu Muspanitra, yaitu Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega, Putri dan Putra. Sidang paripurna, kemudian ada Raimuna. Nah, di penggalang itu kita kenal namanya Jambore, tapi di penegak itu namanya adalah Raimuna atau Rover Mood. Kemudian ada peran Saka, dan yang terakhir adalah Jambore on the air dan Jambore on the internet, Jota Joti. Dan yang terakhir adalah kegiatan bakti. Ada 2, perkemahan wirakarya dan perkemahan bakti, di mana perkemahan bakti ini biasanya dilakukan oleh Satuan Karya atau SAKA, misalnya perkemahan bakti SAKA Bayangkara. Kemudian ada lagi contoh yang lain, perkemahan bakti SAKA Bahari, dan seterusnya. Demikian informasi dari pengetahuan pramuka penegak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.